Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya kehidupan ini ibarat gelombang yang begitu keras menghantam dalam kehidupan setiap manusia. Tidak ada perkara yang menyelamatkan kita untuk mengarungi gelombang kehidupan kecuali adalah ketika kita memiliki perahu kesabaran dan perahu kesyukuran kita sebagai seorang hamba. Semoga kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kita harus mengerti di dalam kita bersyukur kepada Allah bukan hanya mengucapkan kalimat tahmid ketika kita mengatakan alhamdulillah, tetapi yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah bagaimana kita merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tetapi yang kita khawatirkan adalah apabila kenikmatan Allah sempurnakan dalam kehidupan kita, tetapi tidak sempurna segala ketaatan kita dan ibadah kita di jalan Allah, maka inilah yang kita khawatirkan dan inilah yang kita takutkan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, tetapi ternyata hamba itu merubah kenikmatan itu menjadi kemaksiatan apapun bentuknya dan merubahnya menjadi dosa apapun ragamnya, maka sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan berubah menjadi istidraj. Istidraj adalah cara Allah membenci kepada seorang hamba. Dan ingat, Allah itu ketika membenci tidak hanya membalik gunung, tidak hanya menurunkan batu, tetapi sebelum Allah membalikkan gunung dan menurunkan batu ketika Allah membenci satu kaum, Allah bukakan dulu pintu kenikmatan dunia untuk mereka supaya bertambah lalai dan bertambah lupanya mereka terhadap apa yang Allah perintahkan ketika Allah menyempurnakan kenikmatan. Inilah yang kita khawatirkan apabila kita tidak merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Yang kita khawatirkan apabila mobil saya dan mobil antum menjadi istidraj. Yang kita khawatirkan apabila rumah saya dan rumah antum menjadi istidraj. Dan yang kita khawatirkan apabila pakaian-pakaian yang kita kenakan hanyalah menjadi istidraj. Ketika pakaian antum, mobil antum dan rumah antum tidak menambah kita di dalam ketaatan dan tidak menambah kita di dalam ibadah, maka inilah perkara yang besar kelak kita akan petik dalam kehidupan kelak di akhirat. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disempurnakan kenikmatan tetapi kita menyempurnakan dengan kemaksiatan dan dosa. Semoga kita lahir ketaatan dan ibadah dan kita bersyukur sesungguhnya kita berada di majelis ilmu, karena ketaatan dan ibadah dimulai dengan kita mengkaji ilmu yang benar melahirkan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum kita menguraikan tema yang akan kita bahas dalam kesempatan malam kali ini, setidaknya saya menyampaikan dua perkara. Yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Walaupun kita sekarang berada pada penghujung di bulan Syawal, tetapi tetap layak bagi kita untuk mengucapkan doa di antara kita, bahwasanya kita berharap semoga kesulitan kita, kepayahan kita di dalam ketaatan dan ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim, dan semoga Allah terima apa yang telah kita lakukan. Karena yang paling susah dan yang paling sulit ketika kita menjalankan Ramadan bukan puasanya, bukan tarawihnya. Yang sulit bukan pula iktikafnya. Tetapi yang paling sulit ketika kita menjalani Ramadan adalah bagaimana menjadikan Ramadan kita dicatat oleh malaikat raqib, dibawa oleh malaikat amal, diterima oleh Allah dan berbuah manis dengan pintu Ar-Rayyan. Itulah yang paling sulit dan itulah yang paling susah. Makanya antum akan mengagumi para sahabat, sekaligus antum akan heran kepada para sahabat, bahwasanya para sahabat
ketika mereka ditinggalkan oleh bulan Ramadan, tidak ada doa yang paling sering mereka panjatkan kecuali mereka berdoa semoga amal mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Mana buktinya? Perhatikan ucapan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kana sahabatu fi sittati asyurin yad'unallaha ayataqabbala minhum a'malahum. Sesungguhnya para sahabat kalau mereka ditinggalkan Ramadan, mereka merutinkan doa supaya amal mereka ketika di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan ketika mereka merutinkan doa, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 2 minggu, tetapi mereka merutinkan doa semoga diterimanya amalan mereka di bulan Ramadan sampai 6 bulan, ikhwan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus sampai 6 bulan mereka lazimi doa supaya amal mereka diterima oleh Allah di bulan Ramadan sampai 6 bulan. Saking besarnya khawatir mereka bahwasanya tarawih mereka, qiraah mereka dan iktikaf mereka tidak diterima oleh Allah, sampai menjadikan mereka merutinkan doa sampai 6 bulan. Sama kita hari ini ketika menjadi alumni Ramadan 1437 Hijriah, maka sama ketika kita meretas jalan, meniti jalan sebagaimana jalan para salafus salih, ana dan antum, tidak ada doa yang paling sering kita panjatkan kalau kita telah menjadi alumni Ramadan kecuali kita berdoa semoga amal kita diterima oleh Allah, puasa kita, ibadah kita, tarawih kita, dan segala macam ibadah kita betul-betul Allah bukakan pintu langit dan berbuah manis kelak di pintu Ar-Rayyan, pintu yang Allah sediakan bagi orang-orang yang telah diterima amalan Ramadannya dan amalan puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya memohon maaf atas keterlambatan. Saya sudah berangkat dari Bekasi jam 5:15, tetapi qadarallahu ma yasha, ikhwan, saya melewati setidaknya 2 provinsi ketika datang ke sini. Jadi tolong berikan sisa-sisa belas kasih antum kepada ana, karena tadi memang qadarallahu ma yasha, hujan begitu deras menimpa di Jakarta Timur sampai beberapa titik di jalan tol tergenang dengan air. Saya kok merasa ya, sekarang itu Jakarta akhir-akhir ini tolnya semakin parah, jalan juga semakin macet. Saya khawatir ini jangan-jangan ini dampak dicabutnya beberapa barokah ketika kita membiarkan, yaitu adalah dipimpin oleh orang yang bukan muslim. Kita doakan insya Allah dengan doa-doa kita, semoga Jakarta segera akan dipimpin oleh seorang muslim yang mengenal Allah dan Rasulnya dan memberikan keberkahan bagi kita selaku warganya insya Allah. Tapi apalah daya, saya ternyata bukan warga Jakarta. Jadi yang termasuk warga Jakarta, tolong berikan suaranya kepada pemimpin-pemimpin muslim yang akan membawa agama dan kebaikan kepada kita insya Allah. Tapi hari ini kita tidak membahas politik, karena saya tidak ahli membahas politik. Kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana yang telah kita tulis. Kurang jelas. Ngerasa kurang jelas. Tes. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan, ikhwan. Sebenarnya ini merupakan pertemuan kita yang kedua dari pertemuan yang perdana ketika kita membahas tentang ta'aruf dengan dunia. Perlu saya sampaikan kembali, apa sih perlunya bagi kita berta'aruf dengan dunia? Karena sesungguhnya segala sesuatu pasti memiliki alasan. Sebagaimana ketika kita melakukan sesuatu pasti kita memiliki alasan. Kita harus mengerti kenapa dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita ta'aruf tentang dunia. Sesungguhnya tidak ada alasan yang kita miliki ketika kita akan membahas dan menguraikan tentang ta'aruf tentang dunia. Karena sesungguhnya kita faham bahwasanya ta'aruf itu artinya adalah mengenal dan memahami. Ta'aruf itu adalah pengenalan, dan sesungguhnya kita wajib untuk mengetahui dan memahami apa sih yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang dunia, supaya ana dan antum sebagai pelakon dunia tidak tertipu dengan dunia. Kita sepakat mengetahui bahwasanya tidak ada penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita yang singkat kecuali adalah dunia. Karena sesungguhnya dunia ini banyak membuat lubang di mana setiap orang yang menjadi pelakonnya itu terperosok. Berapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan dunia. Berapa banyak orang yang mereka kekal di dalam neraka disebabkan dunia. Bahkan antum kalau membaca tulisan Imam Ibnu Katsir
beliau menjelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah, tidaklah kaum munafik banyak bertebaran di kota Madinah disebabkan orang munafik. Mereka menjadi munafik disebabkan karena mereka ingin menjaga dunia mereka. Mereka jaga dunia mereka, mereka berpindah kepada agama Islam supaya mereka tidak mendapatkan jizyah. Lalu kemudian mereka mencintai dunia tersebut, dan akhirnya dunia itu menjadikan mereka munafik, tampak zahirnya muslim tetapi hatinya benci kepada Islam, dan Allah mengekalkan mereka di dalam neraka. Karena apa? Kecintaan mereka kepada dunia yang menjadikan mereka munafik. Kenapa kok munafik bisa semacam itu? Itulah dunia. Penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita selaku manusia itu adalah dunia. Sebagaimana antum dapati cerita dan kisah nyata, bagaimana para sahabat ada di antara mereka yang enggan untuk melaksanakan perjalanan hijrah. Ketika Nabi dan para sahabat diperintahkan untuk melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat ikhwan, kalau antum membaca lembaran sirah, antum paham ternyata tidak semua para sahabat itu melaksanakan hijrah. Ada beberapa sahabat yang bisa dihitung dengan jari jemari, di mana mereka tidak mau melaksanakan hijrah, tetapi kemudian mereka bertahan di kota Mekah. Kenapa mereka bertahan di kota Mekah? Maka Imam Ibnu Katsir juga menerangkan ketika beliau menjelaskan tafsirnya surat An-Nisa, beliau katakan para sahabat itu tidak mau untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke Madinah disebabkan mereka khawatir meninggalkan ma'isyah mereka, penghidupan mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan cerita-cerita di kota Mekah yang menjadikan mereka enggan untuk meninggalkan kota Mekah. Antum tahu kecintaan mereka kepada rumah mereka sampai mereka enggan untuk melaksanakan hijrah menjadi tipuan dunia untuk mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya akhirnya sahabat ini mempergunakan trik supaya tidak kelihatan bahwasanya dia telah memeluk Islam. Apa yang mereka lakukan? Mereka memperlihatkan kemusyrikan, kesyirikan dalam dohirnya, tetapi mereka menyimpan keislaman di dalam hatinya. Ketika terjadi peperangan antara Nabi dengan kaum musyrikun, orang-orang Quraisy mengeluarkan mereka di barisan orang-orang musyrikun, dan akhirnya mereka terbunuh ketika dalam peperangan, bukan di barisan kaum muslimin tetapi di barisan kaum musyrikun. Sampai-sampai ketika mereka telah meninggal dunia, para sahabat-sahabat yang ada di Madinah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kita ini? Mereka ini muslim tetapi enggan melaksanakan hijrah, sampai kemudian mereka memerangi kami tetapi bukan di barisan kaum muslimin, mereka memerangi kami di barisan kaum musyrikun." Lalu kemudian Allah yang menjawab pertanyaan dari para sahabat. Allah turunkan surat An-Nisa 97 untuk menjelaskan tentang sedikitnya para sahabat yang mereka menolak untuk melaksanakan hijrah, lalu mereka akhirnya terbunuh di barisan kaum musyrikun, dan mereka menjadi orang yang hina ketika mereka kembali kepada Allah. Sekali lagi, kalau boleh kita garis bawahi, kenapa menjadikan mereka akhirnya hina di hadapan Allah? Sekali lagi, karena sesungguhnya mereka tertipu dengan dunia. Inilah yang menjadikan kita harus berta'aruf, karena sesungguhnya kita perlu ta'aruf bukan hanya kepada seorang ikhwan dan seorang akhwat ketika akan menikah, bukan hanya kepada ilmu ketika kita menggenggam manhaj yang benar, tapi ana dan antum harus berkenalan dengan dunia supaya ana dan antum ketika menjadi pelakon dalam kehidupan dunia ini tidak terperosok dalam tipuan dunia yang menggiurkan, dalam tipuan dunia yang banyak membuat orang jatuh dalam kerugian. Inilah yang menjadi dalil kita, alasan kita kenapa kita membahas tentang dunia dengan kita berikan judul ta'aruf tentang dunia. Karena dengan memberikan judul dengan kata ta'aruf, berarti ana dan antum harus paham, memberikan perhatian tentang dunia sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, karena kita pingin supaya kita tidak terperosok menjadi orang yang merugi ketika kita tidak paham ilmu. Orang kalau sudah tidak paham apa-apa kan sering tertipu. Antum kalau tidak paham akik, tetapi kemudian antum membeli akik tanpa antum pernah bertanya kepada orang yang pernah tahu tentang akik, maka bisa jadi antum tertipu. Antum kira itu akik yang mahal, ternyata hanya permen. Ketika kemudian antum letakkan tangan antum di atas meja, dikerubuti sama semut, padahal antum belinya mahal. Kenapa orang itu tertipu ketika membeli akik? Ya iya, wong dia tidak pernah belajar tentang akik dan tidak pernah tanya tentang akik, wajar kalau kemudian dia tertipu.
Ana dan antum akan tertipu ketika membeli mobil. Kapan? Kalau ana dan antum tidak pernah bertanya tentang mobil second, bagaimana kondisinya yang masih bagus, apa indikator mesin yang rusak, bagaimana mobil ketika kena bekas banjir, antum sok tahu tentang mobil, akhirnya antum tertipu. Cuma kayak lagaknya tahu aja, kalau membeli mobil diketok-ketok saja, pura-pura dibuka kap mobilnya, padahal nggak ngerti mesin sama sekali. Kelihatannya kemudian bodinya bagus, kemudian tidak bisa membedakan mana mesin yang masih bagus dan mesin yang pernah kena banjir. Apa yang terjadi? Ana dan antum akan rugi ketika membeli mobil, disebabkan kita tidak pernah tahu bagaimana memahami mesin ketika telah menjadi second. Kalau kita sepakat ternyata beli akik saja perlu ilmu supaya kita tidak rugi. Kalau kita beli mobil, kita sepakat kita harus paham tentang mesin, atau setidaknya mengajak teman kita yang ngerti tentang mesin supaya ana dan antum tidak merugi ketika kita beli mobil. Mosok kita memiliki panggung yang bernama dunia. Allah katakan dunia itu adalah penipu, tapi ana dan antum tidak mau pernah belajar tentang dunia. Masya Allah, pelakon macam apa yang tidak mau belajar tentang dunia dan panggungnya? Karena sesungguhnya kita kalau tidak belajar tentang bagaimana dunia itu dijelaskan oleh Allah, kita khawatir kita hanya menjadi perugi di dalam kehidupan kita yang singkat. Inilah pentingnya kita belajar, walaupun ustadznya telat, kita kemudian membahas tentang ta'aruf tentang dunia supaya kita paham apa sih yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemarin telah kita bahas beberapa poin, ya. Kita akan jelaskan kembali supaya kemudian kita ingat, karena memang terkadang ilmu harus diulang-ulang. Kenapa kita dinamakan manusia itu insan? Linisyanihi, karena saking lupanya, sering lupa, makanya Allah terkadang mengulang-ulang ayat. Kenapa sih? Karena kita sering lupa. Kita ulangi dulu beberapa poin sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam pertemuan kita yang perdana. Yang pertama adalah ta'rifud dunya. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dan definisi tentang dunia. Kita telah membahas dunia itu memiliki makna dan memiliki arti. Karena apa? Kata di dalam bahasa Arab selalu memiliki makna yang sangat dalam. Inilah pentingnya bagi ana dan antum untuk belajar bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang paling indah terasa di dalam hati dan sanubari kecuali itu bahasa Arab. Ikhwan, wallahi, kalau antum membaca hadis, ketika antum paham bahasa Arab, antum akan merasakan ketika membaca hadis itu akan beda maknanya ketika antum membaca artinya. Bahkan antum akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Quran ataupun menghafalkan hadis ketika antum telah belajar bahasa Arab. Satu bahasa di antara ribuan bahasa yang tersebar di atas muka bumi, yaitu bahasa Arab. Dan Allah tidak pilih bahasa Inggris, Allah tidak pilih bahasa Perancis untuk mewakili kalamnya, tetapi Allah pilihkan bahasa Arab karena lengkapnya, detailnya, dan bermaknanya bahasa Arab dalam kehidupan seorang mukmin. Nikmat toh Ustaz, nikmat. Kok saya tidak ngerasain ya? Karena belum belajar. Wong belajar bahasa Arab baru 2 bulan aja gugur. Nah, makanya dinikmati belajar bahasa Arab itu. Sampai 3 tahun, 4 tahun ya sudah dinikmati saja. Maka kita juga harus paham kenapa dunia itu dinamakan dunia. Mari kita merujuk kepada para ulama. Apapun ucapan, apabila tanpa dalil maka hanya menjadi dongeng. Maka kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Shaleh Munajjid. Syekh Shaleh Munajjid menerangkan kenapa dunia kita yang menjadi panggung kehidupan kita dinamakan dengan dunia. Maka beliau mengatakan setidaknya ada 3 makhot, ada 3 landasan kenapa dunia itu dinamakan dunia. Dinamakan dunia itu dunia yang pertama, qoribatul ajal. Karena sesungguhnya dinamakan dunia itu dunia karena pendeknya dan singkatnya. Itulah dinamakan dunia. Makanya pendek, singkat itu namanya dunia. Coba antum yang kemudian pernah menyaksikan kajian kita yang pertama, sudah berapa bulan ikhwan? 2 bulan lebih, mungkin hampir 3 bulan mungkin. Padahal seakan-akan baru kemarin kita menjelaskan tentang ta'aruf dunia yang pertama. Tapi itulah dunia, begitu cepatnya Allah putarkan, begitu cepatnya Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Makanya penyesalan kelak orang-orang ketika mereka berada di neraka itu apa? Penyesalan mereka bukan hanya mereka tidak beriman, bukan hanya mereka meninggalkan sholat, bukan hanya ketika mereka tidak sedekah. Tapi di antara penyesalan ketika orang itu berada di neraka, yaitu adalah ketika mereka menyesal bahwasanya kehidupan dunia itu ternyata sangat singkat sekali. Mana Ustadz dalilnya?
Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35 Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min naharim balak. Allah memberikan wasiat kepada kita, fasbir, sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para nabi. Maka sesungguhnya orang-orang ketika mereka berada di neraka, mereka berkata, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam min naharim balak. Ya Allah, ternyata kehidupan kami dulu ketika kami di dunia hanyalah sepenggal ataupun sepotong dari waktu siang yang sangat singkat. Antum ikhwan perhatikan, waktu yang paling singkat itu kapan? Waktu duha ketika menjelang siang, itulah waktu yang singkat. Antum kalau bangun tidur, dzikir pagi, sholat subuh, dzikir pagi, kemudian sarapan, memanaskan mobil, bersiap-siap pergi ke kantor, sampai di kantor jam 9 ikhwan. Sampai di kantor setengah 10 ataupun jam 10, sudah di waktu sepenggal waktu siang, cepet banget. Begitulah kemudian Allah memisalkan bahwasannya kehidupan dunia ketika diucapkan oleh penduduk neraka, mereka mengatakan sesungguhnya kehidupan kami ketika di dunia hanyalah sepenggal di waktu siang yang sangat singkat. Kita hari ini secara logika saja sudah bisa memahami tentang perkara ini walaupun kita belum berpindah ke alam akhirat. Kita sering berkata, kemarin baru saja kita SMP, sekarang kita sudah menyekolahkan anak kita SMP. Kemarin baru saja kita lulus SMA, hari ini anak kita sudah lulus SMA. Kenapa begitu cepat? Itulah dunia. Dan itu menjadi lebih cepat lagi kapan? Yaitu adalah ketika kita berada pada ujungnya dunia, yaitu berada pada akhirnya dunia. Ya, jadi 24 jam hari ini jangan disamakan dengan 24 jam pada zaman Rasulullah. Kenapa? Allah singkatkan maknanya dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sama-sama 24 jam, tapi ternyata begitu cepatnya ketika itu kita dapatkan di akhir dunia, di akhir kiamat. Dan kita ini berada pada waktu itu ketika kita berada pada akhir zaman. Dunia dinamakan dunia karena pendeknya. Yang kedua, kenapa dinamakan itu dunia? Dinamakan itu dunia karena hakikatnya dia busuk. Hakikatnya dia hina. Jadi sesuatu yang busuk dan sesuatu yang hina maka itu dinamakan dunia. Persis dengan apa yang terjadi di dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab jalan bersama dengan para sahabatnya, marru ala masbalatin, ketika meremati tempat sampah, kemudian para sahabat-sahabatnya Umar radhiyallahu anhu menutup hidung mereka karena apa? Bau menyengat yang menyentuh kepada hidung mereka. Umar bin Khattab ketika melihat sahabat-sahabatnya menutup hidungnya, apa yang dikatakan oleh Umar? Umar lalu kemudian berkata, hadihi dunyakum allati tahrusuna alaiha. Ngapain kalian tutupin hidung kalian? Hadihi dunyakum, ini loh dunia yang senantiasa kalian cari setiap waktunya, setiap saatnya ini. Jadi tidak usah kalian tutupi hidung kalian. Riwayat ini sekaligus pula menjelaskan kepada kita kenapa dinamakan dunia, danaah, kotor dan najis. Makanya kalau antum menemukan sesuatu yang kotor, menemukan sesuatu yang najis, misalkan antum jalan ketemu kotoran anjing ataupun kotoran kucing, bisa nggak kita sebut dengan dunia? Bisa. Kenapa kita bisa menyebutnya dengan kata dunia? Diambil dari kata danaah. Apa artinya danaah? Wasikhatun, wasikhah itu kotor, wa najisatun, dan itu najis. Makanya itulah yang diucapkan oleh Umar ketika arah telunjuknya mengarahkan kepada tempat sampah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hadihi dunyakum allatina tahrusuna alaiha. Ini loh dunia yang kalian cari. Kalau bahasa kita kekinian, ini loh dunia yang kita cari dari pagi sampai malam. Dari malam kemudian kita nunggu pagi. Kalau pagi kita kayak macan, kayak harimau ketika semangat mencari dunia. Kalau malam kemudian menjadi mayat karena tidak pernah bangun. Nah itulah dunia, hina, kotor, najis. Dan itulah yang kemudian diucapkan oleh Umar bin Khattab, dinamakan dunia karena sesungguhnya kotor dan najis. Makanya antum kalau sudah meninggalkan dunia, segala kotoran dan najis itu tidak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Seseorang ketika nanti berada di surga, enggak lagi kemudian dia mendapatkan sesuatu yang kotor dan najis. Tidak ada kotor, tidak ada najis. Makanya sampai-sampai penduduk surga mereka tidak lagi buang air besar, mereka tidak lagi kencing.
Karena apa? Kencing, buang air besar itu lekat dengan kehidupan dunia, persis dengan maknanya. Dinamakan dunia itu adalah karena kotornya dan najisnya. Yang ketiga, kenapa dinamakan dunia? Antum sudah belajar, dinamakan dunia karena sesungguhnya dani. Apa artinya? Rendah. Kita ini paling rendah di antara semesta alam yang Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Maka yang paling rendah mana? Dunia kita yang hari ini kita berpijak, itu yang paling rendah. Bandingkan dengan langit yang pertama, bandingkan dengan langit yang kedua. Padahal kita mengerti, Rasulullah menjelaskan langit yang pertama dengan langit yang kedua sejarak perjalanan 500 tahun. Langit yang kedua dengan langit yang ketiga sejarak 500 tahun. Antum bisa bayangkan ikhwan, betapa besarnya kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Karena kemudian kita bayangkan langit yang pertama saja, pikiran kita tidak akan mampu untuk membatasi langit dunia yang pertama itu sampai mana. Kita tidak akan pernah mampu. Rasulullah cuma katakan 500 tahun perjalanan, itulah langit yang pertama. Nembus langit yang kedua 500 tahun perjalanan, nembus langit yang ketiga 500 tahun perjalanan, sampai menyentuh langit yang ketujuh. Makanya kalau kita membaca hadisnya, di langit yang ketujuh itu ada apa? Ada daun, ada pohon. Namanya apa? Pohon bidara. Makanya bidara itu bahasa Arabnya apa? Sidrah. Makanya kemudian langit yang paling tinggi disebutnya apa? Sidratul Muntaha. Karena pada langit yang ketujuh itu ada pohon bidara. Pohon yang antum tidak miliki ketika antum punya kebun itu loh. Sudah punya atau belum daun bidara itu? Pohon bidara. Saking keistimewaan daun bidara di dalam sunnah. Kemudian di atas langit yang ketujuh, lautan. Bawahnya sampai atasnya sejarak 500 tahun perjalanan. Masya Allah. Kalau antum membaca hadisnya ketika Nabi menerangkan tentang keadaan langit sampai menyentuh ke arasnya Allah, antum akan bayangkan betapa rendahnya kehidupan dunia dibandingkan dengan kerajaan yang Allah bangun di atas alam semesta, apalagi dengan langit-langit yang berjejer dan berlapis sampai 7. Berarti kemudian tempat yang paling rendah itu mana? Dunia. Makanya ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam, apa yang Allah katakan? Kami turunkan, dan antum tentunya memaknai kata turun tidak bisa difahami kecuali dari atas ke bawah, itu maknanya turun. Dan makanya kemudian Allah katakan apa? Kami turunkan. Makanya ketika kemudian Allah menerangkan, ketika Allah mengangkat Nabi Isa, Allah katakan mengangkat dari bawah ke atas. Itulah dunia. Makanya kalau kemudian kita meninggal dunia, kita diangkat oleh Allah, ruhnya kita dari dunia yang singkat, dari dunia yang rendah ini. Makanya kita paham kan, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Barok bin Azib, ruh ketika baru dicabut oleh malaikat maut, kemudian dibawa oleh malaikat, kemudian kemana? Ke atas langit, dibawa ke atas, menembus langit yang pertama, melewati langit yang kedua, melewati langit yang ketiga. Terus itulah perjalanan ruh ketika baru dia itu meninggal dunia. Disitulah kita paham dunia itu tempat yang paling rendah. Jadi kalau ada orang menepuk dada bahwasanya dia telah menginjakkan kaki di Mount Everest, halah, ketika dia menyombongkan diri, inilah gunung yang paling tinggi, itu paling rendah, masih paling rendah dibandingkan dengan tempat-tempat yang Allah bangun dan Allah ciptakan dalam kehidupan alam semesta. Makanya Masya Allah, sebesar apapun kita meraup dunia, itu tetap rendah dibandingkan dengan kenikmatan yang akan diraih orang yang beriman. Karena kenikmatan orang yang beriman itu di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Ya, makanya Masya Allah, kalau sudah di tempat yang tinggi itu kan, perkara-perkara yang mengganggu itu kan hilang. Nyamuk kalau tempatnya tinggi, semakin susah. Nyamuk itu untuk mengganggu orang kalau di tempat yang tinggi. Makanya orang Papua untuk menghindari nyamuk malaria itu apa? Mereka itu tidurnya di atas pohon, di mana nyamuk itu tidak sampai ke atas. Semakin tinggi identik dengan sesuatu yang indah. Antum kalau di tempat yang tinggi indah. Makanya Allah ciptakan surga tidak di bawahnya dunia, tetapi Allah ciptakan surga di atas dunia. Dan Allah ciptakan surga itu di atas neraka, ikhwan. Makanya kalau antum perhatikan dalam asar-asar yang sahih, nanti kapan-kapan kita akan membahas, kalau Allah masih mempertemukan kita cerita tentang pesona surga. Di antara pesona surga itu apa? Sesungguhnya orang-orang yang berada di surga, mereka kenikmatannya bertambah ketika mereka melongokkan kepala melihat ke dalam neraka yang ada di bawah surga. Jadi mereka melihat teman-teman yang dulu ngolok-ngolok mereka, itu kemudian mereka sekarang tertawa.
seneng. Dia melihat teman-teman yang kemudian kafir, yang menertawakan orang mukmin, yang mendolimi orang mukmin, yang bersenang-senang ketika mereka itu menyiksa orang-orang yang beriman, semuanya berada di dalam neraka. Dan kenikmatan penduduk surga itu apa? Mereka mampu melihat bagaimana penduduk neraka ketika mereka itu disiksa. Nanti kasihan dong Ustadz. Loh, kalau kasihan berarti kita masih di Bintaro, berarti belum di surga. Tidak ada kasihan, dicabut oleh Allah rasa kasihan. Sebagaimana kematian itu dicabut oleh Allah. Makanya dalam hadis yang sahih diceritakan kematian itu kelak pada waktu ketika Allah sudah menegakkan hari kiamat, sudah menegakkan surga dan neraka, maka Allah panggil kematian. Saya lupa bagaimana riwayat, bagaimana matanya, tapi fima makna. Allah panggil itu kematian, sini kematian. Kematian datang kepada Allah. Kemudian Allah serupakan, Allah jadikan kematian sebagaimana domba yang gemuk. Setelah kemudian kematian berubah menjadi domba yang gemuk, kemudian Allah sembelih kemudian kematian itu. Makanya kemudian tidak ada lagi kematian. Bahkan penduduk neraka, saking beratnya mereka merasakan adab di neraka, pedihnya mereka merasakan adab di neraka, sampai-sampai mereka itu meminta, matikan saja, itu tidak bisa lagi. Karena apa? Sudah tidak ada lagi kematian. Saking beratnya saya minta mati, ya Allah matikan kami, sudah tidak bisa. Kenapa? Kematian sudah tidak ada lagi karena sudah disembelih oleh Allah. Nah, itulah kemudian yang menjadikan kita mengerti, dinamakan dunia ini dalam kehidupan kita, ikhwan, karena sesungguhnya ini adalah tempat yang rendah. Disinilah kita paham, inilah dunia, makhadnya, pengambilan nama itu berdasarkan 3, berdasarkan waktunya, dia pendek dan singkat, berdasarkan kepada hakikatnya dia kotor dan najis, dan berdasarkan kepada geografinya, tempatnya, dia berada pada tempat yang rendah. Insyaallah ya, dari namanya saja ternyata tidak ada yang baik kalau kita kemudian memperhatikan dunia. Itulah dunia, yaitu adalah kemudian kita harus paham, inilah panggung antum, panggung ana, bahwasanya inilah dinamakan dunia karena pendeknya, dinamakan dunia karena kotornya, dinamakan dunia karena rendahnya. Ya, makanya kemudian jangan menjadi hamba dunia dan menjadi budaknya dunia. Yang kedua yang kita harus pahami adalah sifat dunia yang kita harus pahami itu apa? Ya jangan kita yang menjawab, karena kita bukan ahlul ilmi dan kita tidak paham tentang agama. Yang menjawabnya harusnya sahabat ataupun rasul. Maka kemudian Nu'man bin Bashir ketika beliau menjelaskan tentang dunia tempat kita hari ini, maka perhatikan perkataan Nu'man bin Bashir ketika menjelaskan tentang dunia. Apa yang dikatakan oleh Nu'man bin Bashir? Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aidtu lahu bisabr. Maka kemudian dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, ya, sesungguhnya tidak ada yang tersisa ketika antum berada dalam panggung dunia, tidak ada yang tersisa illa kecuali bala'un. Disitulah tempat namanya bala, ujian, wa fitanun, dan fitnah. Fa'aidtu lahu bisabr. Kalau kamu berada di panggung dunia, ketika kamu tahu di situ tempatnya ujian dan musibah, maka persiapkanlah dirimu untuk senantiasa memiliki kesabaran, karena tidak ada yang mampu mengalahkan ujian dan tidak ada yang mampu mengalahkan musibah kecuali adalah kesabaran. Di sini sudah kita bahas panjang lebar, inilah dunia. Jadi Allah berikan kepada kita dalam kehidupan dunia itu apa? Sifatnya itu bala, sifatnya itu ujian. Fitan, sifatnya itu fitnah. Makanya orang yang beriman ketika mereka hidup dalam kehidupan dunia, kok pinginnya seneng-seneng, lalu kemudian dia tidak berusaha untuk meninggalkan nafsunya, tidak berusaha meninggalkan setiap bisikan setan ketika ingin menjerumuskan dia, ya berarti kemudian dia tidak paham bahwasannya dunia itu tempat kita meninggal, dan panggung dunia itu berisi dengan fitnah dan dunia itu berisi dengan ujian. Makanya perhatikan, orang yang beriman, sekali lagi ikhwan, orang yang beriman bukan berarti bahwasanya ketika mereka hidup di dunia itu menjadi senang. Kata siapa? Justru orang yang semakin beriman, mereka itu justru akan mendapati kehidupan dunia itu betul-betul mengujinya. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya ketika kita beriman pun justru kita akan mendapatkan ujian yang berat, walaupun kemudian kita beriman kepada Allah. Perhatikan saja kisah yang disampaikan oleh Allah tentang ibunda kita, ibunda Maryam.
Di dalam surat Maryam ayat yang ke-23. Allah berfirman ketika menceritakan Ibunda Maryam. Kita tahu ya ikhwan ya, Ibunda Maryam. Siapa itu Ibunda Maryam? Ibunda dari Isa alaihis salam. Penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga ikhwan. Dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Maryam itu apa? Allah sucikan Ibunda Maryam wa tahharoki. Sampai Allah mengatakan wa tahharoki, kami sucikan kamu. Kami sucikan kamu wahai Maryam. Artinya apa yang Allah sucikan dari Ibunda Maryam, sampai Allah tidak berikan siklus bulanan kepada Ibunda Maryam selama seumur hidupnya kecuali 3 kali saja. 3 kali doang siklus bulanan. Untuk menggambarkan bagaimana kesucian Ibunda Maryam. Dan bagaimana Ibunda Maryam merupakan wanita yang dipilih oleh Allah dari seluruh wanita yang hidup pada zamannya Ibunda Maryam. Seorang wanita syurga, tidak pernah tersentuh dengan laki-laki, tidak pernah tersentuh dengan laki-laki. Kalau kita berpikir secara logika tanpa menggunakan dalil ikhwan, kita pasti akan berkata harusnya Ibunda Maryam adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Dipilih oleh Allah. Wastofaki, kami milih kamu. Watoharoki, dan kami sucikan kamu. Tapi perhatikan apa yang kemudian dirasakan oleh Ibunda Maryam. Fa'aja'ahal makhadu ila jitin nahlati qalat laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Antum tahu salah satu di antara perkataan Ibunda Maryam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Maryam, Ibunda Maryam ketika merasakan beratnya ujian, ketika Allah titipkan janin ke dalam rahimnya Ibunda Maryam, beliau itu bersandar ke pohon kurma. Saking beratnya setelah beliau itu dilempari dengan batu, karena sesungguhnya orang-orang saat itu tidaklah mereka melihat Ibunda Maryam kecuali mereka melihat Ibunda Maryam itu wanita yang menjijikkan. Kenapa? Tidak punya suami tetapi memiliki janin di dalam rahimnya. Ikhwan, antum bisa bayangkan, nerangkan saat itu tentang apa yang ada di dalam perutnya Ibunda Maryam adalah mukjizat dari Allah. Ketika Allah memberikan itu, susah loh ikhwan. Antum kalau hari ini mendapati ada seorang wanita tiba-tiba berkata, mengandung ya? Ya. Suaminya mana? Enggak. Ini janinnya saya enggak tahu. Kita susah percaya, apalagi sebelum Masehi. Makanya Ibunda Maryam sampai-sampai beliau itu bersandar ke pohon kurma, saking beratnya ujian yang dirasakan oleh Ibunda Maryam itu apa? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Ya Allah, coba kalau saya mati saja sebelum ini terjadi dan saya menjadi orang nasyan yang dilupakan, mansiyah, dan tidak pernah dihiraukan oleh manusia. Masya Allah. Loh, sampai Ibunda Maryam ikhwan. Padahal kita sepakat kan tadi di awal-awal ayat yang tadi saya bacakan, kita sepakat orang yang paling dipilih oleh Allah pada zamannya Ibunda Maryam, siapa orang yang paling beriman? Tidak ada yang mampu mengalahkan keimanan Ibunda Maryam. Makanya kelak di akhirat Ibunda Maryam dinikahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ibunda Maryam di dunia tidak punya suami. Padahal di akhirat di surga itu tidak ada yang sendirian. Dengan siapa? Syekh Utsaimin menerangkan Ibunda Maryam akan dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang seiman, sebanding dengan imannya. Siapa? Rasul. Artinya keimanan Ibunda Maryam itu besar, tinggi. Wong Allah pilih kok, sampai Allah titipkan ruhnya di dalam janinnya Ibunda Maryam. Itu tidak main-main perempuan, tidak main-main wanita tersebut. Tapi ternyata beratnya ujian ketika Ibunda Maryam menapak dalam panggung kehidupannya, sampai beratnya ujian dirasakan oleh Ibunda Maryam, sampai Ibunda Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Ya Allah, coba saya mati dan dilupakan oleh orang. Itulah dunia. Kalau kemudian Ibunda Maryam yang telah dipilih rahimnya oleh Allah ketika Allah menitipkan seseorang yang bernama Isa, sampai mengatakan beratnya ujian, sampai ingin mati supaya dilupakan orang dan tidak dihiraukan orang, disitulah kita mengambil pelajaran penting. Itulah panggung kehidupan, persis dengan apa yang dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, lam yabqa minad dunya illa balaun. Tidak ada yang tersisa kecuali ujian dan fitnah. Fa'idul lahu bis sabar, maka persiapkanlah dirimu ketika menapak di dalam panggung kehidupan, kecuali kamu mempersiapkan dengan kesabaran, sabar. Masya Allah. Makanya apa amalan yang paling tinggi dan paling berat ketika ditimbang? Sabar. Sampai Allah katakan apa? Ajruhum bighairi
hisabin. Dalam Az-Zumar ayat yang ke-10 Allah sampai mengatakan tidak ada batasannya orang yang diberikan pahala atas kesabaran. Apabila kita kemudian merujuk kembali kepada surat Al-Asr, kita mendapati apa? Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa Allah dahulukan kata al-haq sebelum kata as-sabr? Kan sudah kita pelajari. Di dalam akhir surat Al-Asr, Allah kemudian berfirman apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa Allah dahulukan kata al-haq dan Allah tutup ayat itu dengan kata sabr? Kita belajar dari para ulama. Apa yang dikatakan para ulama? Karena beratnya kehidupan kita di dunia, ketika kita menggenggam kebenaran, belum tentu orang yang menggenggam kebenaran itu bersabar. Kenapa? Dunia itu berat bagi orang yang beriman. Makanya Allah dahulukan kata al-haq baru ditutup dengan sabar. Karena nggak semua orang yang mereka itu paham kebenaran, mereka akan sabar. Ya, makanya jangan heran ikhwan, kalau kita mendapati teman kita dulunya ngaji, rajin sama kita, tapi hari ini justru malah tidak kita temukan mereka di dalam majelis ilmu. Padahal yang dulu mendorong kita untuk ngaji adalah dia. Kenapa? Itulah dunia, berat. Ketika sudah menggenggam kebenaran, yang paling berat itu adalah bersabar. Jangan heran pula, kadang-kadang kita pun sama kan. Kadang-kadang kita semangatnya tinggi, kadang-kadang kita menjauh dari panggung kebenaran. Kenapa? Berat. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir tadi. Dan Nu'man tidak berbohong, tidak berdusta. Itulah dunia. Tidak ada yang tersisa kecuali ujian dan kecuali adalah fitnah. Ya sabar, itu kuncinya. Jadi disinilah kita mengetahui, Masya Allah, betapa beratnya kehidupan ketika di dunia. Makanya jangan kita harapkan dunia itu menjadi kenikmatan yang maksimal. Tidak pernah ada kenikmatan maksimal kalau sudah bicara tentang dunia. Berkali-kali kan saya sampaikan kepada diri ana dan antum, Ustadz, kenapa kita masih nangis? Ya karena antum masih di dunia. Ustadz, kenapa antum sedih? Padahal antum kan membacakan ayat dan hadis kepada umat. Ya karena masih di dunia. Kenapa kita kemudian masih sengsara? Ya kita di dunia. Kenapa kita masih khawatir aja? Walaupun sering ngaji tapi sering khawatir. Ya karena antum di dunia. Makanya indahnya perkataan Allah ketika Allah membukakan surga dan menyuruh orang masuk surga. Apa yang dikatakan oleh Allah? Udkhulul jannata fala khaufun alaikum wala antum tahzanun. Makanya orang ketika baru masuk ke dalam surga, apa yang dikatakan oleh Allah kepada penduduk surga ketika masuk ke dalam surga? Udkhulul jannata, masuk kamu ke dalam surga. La khaufun alaikum, sudah nggak ada lagi rasa takut. Antum wala antum tahzanun, dan kemudian antum tidak akan pernah bersedih. Itulah perkataan Allah ketika Allah menyambut manusia ketika mereka memasuki surga. Seakan-akan Allah memberitahu, kalau kamu masih di dunia ya kamu takut, kalau kamu masih di dunia ya kamu khawatir. Kapan khawatir kami akan hilang? Nanti kalau sudah di surga. Kapan takut kami hilang? Nanti ketika sudah berada di surga. Kenapa? Ini tempat ujian ikhwan. Makanya kenikmatannya tidak pernah terasa maksimal sampai nanti ketika kita mendapatkan janji yang manis, yaitu adalah surga. Saya ambilkan analogi gampang ikhwan. Antum dulu tentunya ingat ketika masih waktu di SD. Kalau kita tidak ada ujian ikhwan, apa yang terjadi? Kita pasti hidupnya enak sebagai seorang anak. Kalau tidak ada ujian, ya kita siang buat main, sore kita terkadang main layang-layang, malam pun habis sholat isya masih main gobak sodor. Kalau ada yang mengenal gobak sodor berarti umurnya lebih dari 30 tahun, sama kayak saya. Ya, kapan kenikmatan itu hilang? Kalau biasanya ada ujian, tiba-tiba ada ujian. Kalau dulu waktu saya SD itu cawu, tahu ya cawu ya, cawu ganjil, cawu genap. Biasanya kalau lagi ujian, maka kemudian terasa apa? Terasa tidak nikmat lagi itu main. Kenapa? Terbayang-bayang besok saya bisa jawab pertanyaan atau enggak. Yang biasanya sore main layang-layang, kita tidak pengen main layang-layang, libur dulu main layang-layang. Kenapa? Lagi cawu. Malam yang biasanya habis makan kita gebak sodor, ayo gebak sodor, enggak, lagi cawu. Kenapa? Akhirnya gobak sodor tidak terasa nikmat, main layang-layang tidak terasa nikmat. Ya karena lagi ujian.
Kapan kemudian kenikmatan itu datang lagi? Nanti ketika ujiannya sudah selesai, cawunya sudah selesai, tinggal pembagian rapot, baru senang-senang lagi. Itu analogi sederhana, ikhwan, untuk menyingkap apa yang tadi dikatakan oleh Nu'man bin Bashir. Kenapa ya Ustaz kenikmatannya tidak pernah lama gitu ya? Ya itulah dunia. Kapan kenikmatan ini akan terasa lama, tidak akan pernah hilang? Nanti ketika berada dalam kehidupan di akhirat, ketika sudah menapak di surga, disitulah kita berhenti merasakan ketakutan, disitulah kita berhenti merasakan kekhawatiran ketika sudah berada di surga. Makanya sampai istri pun, wanita pun, kalau kemudian sudah berada di surga, cemburu aja enggak, ikhwan, ya kan? Sampai ketika suaminya bersama bidadari, kalau kemudian suaminya masuk surga, istrinya cemburu atau tidak cemburu? Tidak ada yang cemburu, Masya Allah ya. Karena apa? Sudah dihilangkan oleh Allah apapun yang kemudian kita pernah rasakan dalam kehidupan dunia, sudah tidak ada, semuanya tersisa, yaitu adalah keindahan dan kenikmatan ketika sudah berada di surga. Makanya Masya Allah, itulah yang kedua, dinamakan itu dunia, panggung sifatnya itu apa? Kesulitan, dan panggungnya itu adalah kesukaran. Tidak ada yang menyelamatkan ketika kita berada di panggung dunia kecuali adalah kesabaran. Yang ketiga yang kita pelajari adalah beda antara dunia dengan rezeki, ya. Jadi bedakan antara dunia dengan rezeki. Ada sesuatu yang serupa tetapi tak sama, ya. Banyak perkara yang serupa tetapi tak sama. Antum melihat bayi kembar, serupa tetapi hakikatnya tak sama, pasti tetap ada bedanya. Antum membeli barang antara yang ori dengan yang KW, serupa tetapi hakikatnya tak sama. Sama pula beda antara dunia dengan rezeki. Kita kemarin menyampaikan, apa itu dunia, Ustaz? Dunia itu adalah sesuatu yang Masya Allah, yang hanya kita pakai sementara ketika hidup di dunia, tetapi tidak bermanfaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Sandang antum itu dunia antum, papan yang antum kenakan, yang kemudian antum tinggali, itu dunia antum. Pangan yang kemudian kita konsumsi, itu namanya dunia. Dunia itu tidak ada harganya ketika seseorang itu telah sakaratul maut dan telah meninggal dunia. Kenapa emas itu dihargai mahal ketika antum masih hidup? Karena itu dunia. Makanya kalau antum mati, ada nggak yang kemudian masih pingin untuk mendapatkan emas? Tidak ada. Kenapa ya harga gamis kita bisa beli mahal, misalkan 1 juta kalau mereknya terkenal? Kenapa kita masih bisa harga itu? Karena dunia. Antum masih hidup, antum berani membayar gamis itu harganya 1 juta karena mereknya terkenal dan antum seneng. Tapi ketika kemudian kita pengen ngerti dunia, maka kalau antum mati, tidak ada lagi harganya, tidak bermanfaat. Gamis antum yang harganya 1 juta sudah tidak ada lagi manfaatnya. Emas yang antum peroleh dengan susah payah tidak ada lagi hasratnya bagi antum untuk memiliki. Kenapa? Ketika sudah mati, dunia tidak ada harganya. Makanya kalau ada orang sampai membangun rumah ratusan hektar, puluhan hektar, kalaupun mati, 1 kran air pun tidak ada yang dia bawa. Kenapa? Itu dunia. Tidak ada yang dibawa ketika orang itu telah meninggal dunia. Itu dunia, ya. Beda dengan rezeki. Rezeki itu lebih luas daripada makna dunia yang sering kita sebutkan. Apa itu kemudian makna rezeki, ikhwan? Makna rezeki itu banyak. Makanya sampai Nabi Musa berdoanya apa? Rabbi zidni ilma. Apa artinya? Ya Allah tambahkanlah, ya Allah tambahkanlah ilmu. Warzukni fahma. Berikanlah kami rezeki. Tapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa ternyata bukan emas, bukan perak. Yang diminta oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, warzukni, berikanlah kami rezeki ya Allah, maka yang diminta oleh Nabi Musa itu apa? Faham, ilmu, kefahaman tentang sunnahnya, tentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Disitulah kita faham yang dinamakan rezeki itu adalah sesuatu yang maknanya lebih luas daripada dunia. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi anak dan antum walaupun kita itu terbujur kaku. Anak antum yang solih itu rezeki, teman antum yang solih itu rezeki walaupun itu bukan dunia. Sama pula ketika kita mendapatkan sunnah dalam kehidupan kita, itu rezeki walaupun itu bukan dunia. Sama ketika antum diberikan kesabaran
Ketika antum diberikan tawakal, maka sesungguhnya itu rezeki. Walaupun antum tidak mendapatkan perak dan tidak mendapatkan dunia. Kenapa? Rezeki itu lebih luas daripada dunia. Makanya Allah itu mencela dunia, tetapi Allah tidak mencela rezeki. Ya, banyak orang punya dunia, tapi tidak punya rezeki. Tapi banyak orang mendapatkan rezeki walaupun tidak mendapatkan dunia. Ikhwan, kemarin dalam perjalanan yang terakhir ke perbatasan itu, Turki dan Suriah itu, kami mendapati cerita yang mengenaskan, menyedihkan daripada kisah yang dulu kami dapatkan 4 tahun yang lalu ketika berada di dalam Suriah. Ikhwan-ikhwan saat itu datang karena kita pernah bertemu selama 1 bulan lamanya, akhirnya banyak ikhwan yang mereka pingin ketemu. Cerita mengalir. Diceritakan bagaimana kondisi hari ini Suriah jauh lebih parah daripada 4 tahun yang lalu. Bahkan cerita rumah sakit yang dulu kita khidmah di sana, di daerah Jabal Akrot, itu daerah Lazikiyah, di mana sumbangan-sumbangan antum, salah satunya mungkin insya Allah kita dulu belikan mobil ambulans. Dia cerita rumah sakitnya sudah rusak parah, ambulannya sudah kena mortar, sudah tidak bisa digunakan. Keadaannya jauh lebih susah. Karena ternyata Masya Allah, Rusia, semoga Allah melaknat mereka, itu betul-betul sadis kalau sudah memberikan serangan. Jadi kalau dulu saya di sana itu masih bisa ngerasain kalau serangan itu cuma pagi, pagi, siang, sore itu sudah mulai sedikit, malam libur. Kalau sekarang enggak, siang dan malam. Bedanya pesawat hari ini dengan pesawat 4 tahun yang lalu itu apa? Ini kata mereka, karena saat itu saya tidak bisa masuk. Mereka berkata, pesawat sekarang dengan pesawat dulu itu beda Ustadz. Kalau pesawat kita dulu masih antum ingat, kalau ada pesawat mau datang kita mendengar dulu, iya. Kalau dulu ikhwan, kalau kita di rumah sakit, tiba-tiba ada pesawat mau datang, maka rata-rata relawan yang ada di rumah sakit itu ngomong tiaroh, pesawat, kemudian langsung ke bawah. Bawah itu bukan bunker loh ya, tapi lantai yang paling bawah. Masih kedengaran. Kalau sekarang, kata mereka berkata sekarang itu tidak ada suara. Kenapa? Sudah menggunakan Milk, pesawat-pesawatnya Rusia, di mana suaranya itu tidak ada kecuali adalah rudal-rudalnya saja. Jadi Masya Allah. Tapi yang menarik adalah saya bertanya gimana kondisi kaum muslimin di sana? Tetap sama, bahkan lebih sabar daripada sebelum-sebelumnya. Masya Allah. Antum heran nggak dengan kondisi yang semacam itu tidak ada orang yang mati bunuh diri? Tidak ada yang mati bunuh diri. Dalam perjalanan yang kedua saya juga nanya, antum pernah nggak dengar orang mati bunuh diri? Teman-teman antum atau ikhwan-ikhwan antum mati bunuh diri? Tidak ada. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Di situ kemudian kita ngeliat apa? Masya Allah ikhwan, itu rezeki loh. Kesabaran itu rezeki atau tidak? Rezeki. Walaupun mereka tidak memiliki rumah, walaupun mereka tidak memiliki sandang yang kemudian bisa kenakan dan mereka berganti-ganti, tidak. Anak-anak yang saya gendong itu ikhwan itu rata-rata yatim piatu. Sudah tidak ada bapaknya, sudah tidak ada ibunya. Masya Allah. Tapi kemudian walaupun semacam itu keadaan mereka, tetap bahwasanya kesabaran itu masih luar biasa dimiliki oleh mereka walaupun keadaannya sulit. Kita katakan mereka tidak punya dunia, tidak menggenggam dunia, mereka tidak menggenggam rupiah, mereka tidak menggenggam lira suri, mereka tidak menggenggam emas, mereka tidak menggenggam perak. Tapi mereka menggenggam rezeki. Kenapa? Itulah rezeki. Allah berikan kekuatan iman kepada mereka, mereka bertakwa sebagaimana yang Allah perintahkan, dan mereka bersabar sebagaimana mereka ingin mengharapkan ridhonya Allah. Itulah rezeki. Makanya sampai Allah katakan dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11 kan, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha qad ahsanallahu lahu rizqa. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11, barang siapa yang beriman, beramal salih, Allah masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai kenikmatan dan mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah berfirman apa? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian. Allah menyebutnya apa? Rezeki. Jadi ketika dalam kehidupan di akhirat, Allah itu kalau menyebutkan kepada orang mukmin itu rezeki. Beda ketika Allah menyebutkan kepada orang kafir ketika di neraka.
Apa ya ketika Allah menyebutkan kepada orang kafir ketika di neraka? Perhatikan perkataan Allah. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Dunia. Ketika Allah menyebutkan kepada penduduk neraka, Allah menyebutkan dengan kata dunia. Ketika kami tampakkan kepada orang-orang kafir itu neraka, Allah kemudian berfirman, mana kenikmatan yang kalian dulu bangga-banggakan ketika kalian itu hidup di dunia itu mana? Hilangkan kenikmatannya dunia kalian? Loh, lihat, Allah mencela dunia. Tapi Allah tidak menyebutkan rezeki bagi orang kafir. Tapi ketika Allah menyebutkan penduduk surga ketika masuk ke dalam surga, Allah berfirman apa? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dia telah mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah. Ana kesini dapat rezeki, menyampaikan kajian, dan semoga hati kita ikhlas. Antum datang ke sini mendapatkan rezeki, ketika antum mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan oleh para asatid ketika menyampaikan hujah dari kitabullah dan sunnah, itulah rezeki. Makanya sampai Nabi Musa berkata, warzuqni fahma, berikanlah kami rezeki. Dan yang diminta oleh Nabi Musa rezekinya itu apa? Bukan perak yang diminta oleh Nabi Musa, bukan emas yang diminta oleh Nabi Musa. Yang diminta Nabi Musa kefahaman, kebenaran tentang apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Itu yang menjadi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa. Jadi Masya Allah, disinilah kita paham, bedakan dunia dengan rezeki. Anak antum solih, itu rezeki. Walaupun kesolihan dia tidak berbanding dengan keberuntungan dia dalam masalah dunia, tidak apa-apa. Selama dia itu menjadi anak yang solih, maka beruntung ketika antum mendapatkan rezeki. Istri kita solihah mendengarkan kita kemudian ditaati olehnya dan didorong olehnya untuk menuju kepada tempat ketaatan, itu rezeki. Kenapa? Itulah yang akan bermanfaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Cari teman yang solih, itu rezeki, ikhwan. Kenapa? Teman yang solih bisa mencari antum ketika kita berada di dalam neraka. Misalnya, waliyadzubillah, kita tidak pernah membayangkan masuk neraka loh ya. Makanya jangan kemudian ngomong tolong cari saya loh, itu berarti sudah berdoa di dalam neraka. Saling mencari yang benar itu. Tapi disitulah kita paham teman yang solih itu rezeki. Antum dekat dengan masjid itu rezeki. Ya, makanya Nabi ketika Nabi membagi ghanimah perang, ikhwan, perhatikan. Ketika Nabi membagikan ghanimah, pernah Nabi itu dalam tanda kutip diprotes oleh sahabat-sahabat senior. Kenapa? Karena ada mu'alaf yang mereka itu diberikan ghanimah oleh Nabi dengan ghanimah yang lebih besar. Lalu kemudian sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, mereka baru masuk Islam. Kenapa mereka diberikan ghanimah yang lebih besar daripada ghanimah kami? Kemudian Rasul tidak langsung menjawab. Perhatikan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian mu'alaf tadi yang baru masuk Islam, mereka kemudian membawa onta, membawa pedang, membawa kambing. Lalu sahabat-sahabat senior tadi pulang bersama Nabi. Perhatikan ucapan Nabi. Lihat, mereka pulang membawa dunia dan kalian pulang membawa diriku di antara kalian. Mana yang lebih baik untuk kalian? Ghanimah itu ataukah aku berada di antara kalian? Apa jawaban para sahabat? Tidak bisa jawab, ikhwan. Nangis semuanya. Kenapa? Mereka tahu kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka itu lebih baik daripada semua ghanimah itu. Kenapa? Itu dunia. Adapun mereka ketika bersama dengan Nabi itulah rezeki. Jadi Masya Allah, antum cari dunia atau cari rezeki, itu masalahnya. Makanya kalau kemudian kita tidak bisa membedakan dunia dengan rezeki, Masya Allah, maka kita kemudian akan tertukar-tukar. Orang kafir mendapatkan dunia, tapi orang kafir tidak mendapatkan rezeki. Orang mukmin bisa mendapatkan dunia, bisa mendapatkan rezeki. Tergantung bagaimana tingkat ilmu dan pengamalannya. Kalau semakin berilmu, semakin dia beramal, maka dia tentunya mencari rezeki dan tidak hanya mencari dunia. Dunia dirubah oleh dia menjadi rezeki yang akan bermanfaat dalam kehidupan dia. Itulah yang ketiga. Ta'aruf kita tentang dunia yang ketiga adalah sesungguhnya kita membedakan antara dunia dengan rezeki. Yang keempat, ya, ta'aruf kita tentang dunia yang keempat itu apa? Yang keempat, ikhwan, dunia kita dan rezeki kita itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah telah menjamin dalam kehidupan kita di dunia ini adalah dunia dan rezeki kita.
Sebagaimana dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Allah yang telah menjaminnya. Jadi di sini kita belajar yang keempat itu apa? Dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Karena apa? Allah itu bersifat Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rezeki dan pemberi dunia dalam kehidupan setiap makhluknya. Kenapa sih kita harus belajar nomor 4 ini, Ustaz? Iya. Banyak orang yang hari ini masih menyentuh perkara yang haram itu. Kenapa, akhi? Karena tidak yakin kepada apa yang menjadi poin yang keempat ini. Ninggalkan yang syubhat susah, ninggalkan yang haram sulit. Kenapa sulit untuk meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat? Ya karena tidak yakin bahwasanya dunia kita telah dijamin oleh Allah. Padahal kan kemarin kita sampaikan kan perkataan Makhul. Apa perkataan Makhul? Makhul itu berkata, perhatikanlah ketika Allah itu menerangkan tentang jaminan dunia ketika kita belajar dari bayi yang di dalam rahim dan anak yang baru lahir. Makhul itu berkata apa? Janin kalau ada di rahim seorang wanita, dari mana jalur rezekinya? Jalur rezekinya itu ternyata bukan dari luar yang dimasukkan oleh ibunya lalu kemudian disuapi dari dalam. Enggak. Janin itu mendapatkan jalur rezekinya dari siklus bulanan ibunya. Orang yang hamil tidak mens, ditutup siklus bulanannya oleh Allah. Dia tidak mens, dia tidak siklus bulanan. Lalu kemana larinya darah kotor yang biasanya dia keluarkan setiap bulannya ketika dia tidak hamil? Allah jadikan siklus bulanan itu berubah menjadi saripati, makanan yang ada di dalam pusar dari sang ibu tersebut diserap, disedot sama sang janin. Makanya janin itu mendapatkan apa? Rezekinya itu dari jalur pusar ibunya. Dari mana mendapatkan saripati itu? Dari siklus bulanan ibunya yang ditutup oleh Allah ketika dia hamil. Insya Allah ya. Janin ternyata mendapatkan apa? Dari siklus bulanan. Sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang ditutupi wanita ketika kemudian dia siklus bulanan. Ternyata ketika hamil Allah rubah darah kotor menjadi saripati yang disedot oleh bayi ketika berada di dalam rahim. Makanya perhatikan kan, janin itu ada nggak yang kemudian sedih memikirkan tentang jalur rezekinya? Nggak ada. Di USG gitu sama dokternya, ini janinnya lagi sedih bu, lagi mikirin gimana rezekinya. Nggak ada. Tenang, kata Makhul rahimahullahu ta'ala. Masya Allah ya, ulama salaf itu teliti betul kalau mengambil ilmu. Ketika kemudian dia lahir janin itu, istahalla sharikhan, kata beliau, ketika janin itu lahir menjadi bayi, apa yang dilakukan bayi? Bayinya nangis. Kenapa bayi itu nangis? Li istingkari makanihil jadid, karena dia mengingkari tempatnya yang baru. Dari pusarnya kan putus, maka dia sempat khawatir sebentar, nangis. Ini tempat yang baru ini. Tapi setelah itu apa yang dilakukan kemudian makhluknya itu? Allah perintahkan seorang ibu untuk ngambil anaknya. Allah berikan fitrah ibu untuk tidak punya rasa jijik kepada anaknya walaupun masih ada mungkin cairan-cairan yang melekat kepada tubuh sang anaknya, didekapkan kepada dadanya. Lalu ketika sang bayi sudah didekap ibunya di dalam dada, ibu kemudian apa? Bayinya itu kemudian berhenti nangis. Kenapa? Allah kemudian munculkan kembali siklus bulanan ibunya, akhirnya menjadi darah nifas. Setelah kemudian Allah keluarkan darah kotornya, tapi Allah atur. Kemudian Allah jadikan rezeki bagi sang bayi melalui dada ibunya berupa air susu. Masya Allah ya. Padahal ketika orang itu tidak hamil, nggak keluar air susu. Tapi ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan, otomatis itu air susu keluar. Ya. Dan tidak ada bayi yang kemudian berpikir, ya Allah nanti moga jangan-jangan ibu saya tidak punya air susu. Tidak ada. Tenang. Diminumin dia. Sampai kemudian ketika dia mulai berjalan, kan kemarin saya sampaikan, anak-anak itu masih yakin sama kemudian rezekinya. Makanya anak-anak itu lari-lari kalau kemudian bapak ngajak kemana-mana. Dia nggak ngerti bapaknya itu baru bangkrut, nggak ngerti. Pokoknya lihat es krim, minta. Ngelihat tas, minta. Kenapa? Dia yakin kok dia punya bapak yang akan membelikan itu. Kan yakin.
Makhul kemudian lalu berkata, "Lala kamu ketika janin, ketika kamu bayi, ketika kamu berjalan, kamu belajar berjalan, kamu tetap yakin kepada dunia itu. Kok ketika kamu sudah melewati balik kemudian kamu mengkhawatirkan dunia?" Masya Allah, berarti malu ketika kamu dulu janin, malu ketika saya masih bayi, dan malu ketika saya masih belajar untuk berjalan. Orang kok sampai hari ini masih susah meninggalkan yang haram itu, terus apa? Apakah kemudian kita tidak yakin kepada apa yang kemudian Allah berikan pelajaran ketika janin itu berada di dalam rahim istri kita? Ya kan? Di situ kita belajar mengimani kembali tentang proses irisan takdir Allah tentang masalah rezeki. Kenapa ini saya sampaikan? Masya Allah ikhwan, hari ini kita hidup pada zaman ketika yang haram itu betul-betul dijadikan perkara yang biasa. Yang haram ikhwan, berapa banyak kadang-kadang yang kita sudah ngaji, kadang-kadang di dompet kita masih menyimpan beberapa barang yang kita sudah ngerti fatwa para ulama itu apa, tidak boleh perkara itu, tapi masih kita simpen. Kenapa? Kita khawatir kita dibisikin oleh setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu menjadi miskin. Itu loh yang menjadikan orang akhirnya susah untuk meninggalkan yang haram. Padahal telah dijamin oleh Allah. Ini jaminan dari Allah loh. Kalaupun antum telah dijamin oleh Allah, bukan berarti ketika dijamin oleh Allah itu cukup, kaya, enggak. Ada yang dikayakan oleh Allah, ada yang dicukupkan oleh Allah. Makanya ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Najm, Allah sebutkan kata menangis, Allah sebutkan kata tertawa. Ketika Allah sebutkan mati, Allah sebutkan kata hidup. Tapi ketika Allah sebutkan kaya, Allah tidak mengatakan miskin. Allah katakan apa? Aghna wa aqna. Allah yang mengkayakan dan Allah yang mencukupkan. Makanya kan sering kita mendengarkan ustadz-ustadz ngomong apa? Allah tidak memberikan kepada antum apa yang antum inginkan, tapi Allah memberikan kepada antum apa yang antum butuhkan. Kenapa? Tidak ada yang miskin sebenarnya. Kenapa? Allah tidak pernah menjadikan orang itu miskin kok. Miskin itu mentalnya ketika dia merasa kurang dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. Ya. Jadi dunia itu telah dibagi oleh Allah, dan irisan takdir Allah itulah irisan yang terbaik. Kita tidak bisa ganggu gugat ikhwan. Dan kita harus paham loh ya, ketika Allah mengiris takdir dunia, Allah itu mengirisnya dengan ilmunya dan hikmahnya. Kita makanya tidak boleh menggugat, ya Allah saya dulu ranking 1. Kok gaji saya cuma 2 juta? Itu teman saya ranking 30. Padahal teman kami cuma 31. Tapi kenapa sekarang hari ini dia kemudian punya bisnis yang lebih gede, kemudian gajinya lebih banyak daripada kita? Itulah irisan takdir dari Allah. Kita tidak bisa mengganggu gugat. Kenapa? Kita budaknya Allah, kita hambanya Allah. Allah cuma berikan 2. Kalau Allah berikan kelapangan kamu bersyukur, kalau kemudian Allah menyempitkan kita, berarti kita itu bersabar. Irisan takdir Allah itu indah ikhwan. Antum kalau melihat koki mengiris bawang, itu indah, itu baru koki. Kalau antum melihat seorang arsitek yang pintar, dia mengiris bagaimana bangunan itu tampak indah. Lah kalau antum sepakat koki dan arsitek ketika membuat bangunan dan mengiris bawang itu indah, apakah kita ragu irisan takdir dari Allah tentang rezeki itu tidak indah? Cuma kita butuh iman untuk mengimani itu. Ustadz, apakah orang yang berusaha untuk mendapatkan dunia itu pasti akan menjadi kaya? Kata siapa? Belum tentu. Belum tentu orang yang mencari dunia itu akan dapat dunia. Mana dalilnya? Mari kita buka di dalam surat, salah satu surat Allah. Allah kemudian berfirman kepada kita di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-18. Dibuka, dibaca. Al-Isra 18. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Gini-gini tapi tidak ketemu-ketemu ya. Pastikan ada program Al-Qur'annya atau enggak? Siapa yang sudah ketemu? Sudah? Baca Ustaz yang keras. Siapa yang punya terjemah? Ya, baca sini akhi. Antum baca. Ini penting ayat ini. Antum yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ayat 18 Ustaz. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Surat Al-Isra 18 menjadi perjawaban kalau ana dan antum pernah bertanya, kenapa ya Ustadz ada fulan kerja keras setiap harinya, setiap waktunya, banting tulang, banting setir, tetapi ternyata yang dia dapatkan hanya segitu-segitu aja. Tapi ada orang yang tidak sampai banting tulang, tidak banting setir, kerjanya biasa, tapi ternyata penghasilannya jauh lebih besar daripada kemudian yang pertama. Sering sekali pertanyaan itu muncul. Sebagaimana antum sering berkata, kenapa ya Ustadz saya dulunya pinter, bintang kelas, tapi ternyata ketika saya kerjanya hanya di sini saja. Tetapi ada teman saya yang dongkol, tidak naik kelas, tidak pinter, matematikanya juga tidak bisa menjawab, tapi ternyata hari ini lebih beruntung dalam masalah dunianya daripada saya. Di sini jawabannya ikhwan. Allah kemudian berfirman kepada kita di dalam ayat ini, bahwasannya Allah kemudian mengatakan mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Allah berfirman, sesungguhnya barang siapa orang yang dalam kehidupan dunia hanya menginginkan dunia. Apakah orang yang menginginkan dunia itu dapat dunia? Kata siapa? Ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Kami akan berikan dunia mana sya yang Allah kehendaki, liman nurid yang Allah inginkan. Di sini menjadi jawaban, tidak semua orang loh kalau nguber dunia itu dapat dunia. Kenapa? Allah mengatakan mana sya liman nurid, yang kami kehendaki kepada orang yang kami inginkan. Ya kalau memang antum tidak diinginkan oleh Allah kaya, maka kemudian antum ya segitu-segitu aja. Ya. Makanya kalau ada orang dalam kehidupan ini kok nguber dunia tok, ingat loh, orang yang menjadi budaknya dunia itu belum tentu dia menjadi orang yang berhasil. Apakah setiap preman itu akan menjadi preman yang sukses? Belum tentu. Apakah orang yang korupsi itu pasti akan menjadi orang yang sukses korupsi? Belum tentu. Kenapa orang yang bersungguh-sungguh belum tentu akan menjadi kaya dan belum tentu dia menjadi beruntung dalam dunianya? Karena Allah menerangkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 18, mana sya' liman nurid, yang kami kehendaki bagi orang yang kami inginkan. Dan kita tidak bisa gugat kan? Tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa gugat? Ana dan antum itu budaknya Allah. Kalau kita budaknya Allah kan kita nggak bisa nanya, ya Allah kenapa ya rezeki saya cuma segini saja? Tidak bisa kita tanya sama Allah. Kenapa? Kita budak, dan budak itu tidak tanya. Maka Allah berfirman apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kalian yang akan ditanya. Wong kita sama bos kita, presdir aja tidak pernah nanya kok kita kok. Ada nggak office boy yang kerja di Sudirman ngomong sama presdirnya, bos kenapa sih kantornya itu di Sudirman? Buat di Bekasi gitu loh, supaya saya deket kalau kerja. Nggak ada yang kayak gitu. Nah kalau sama presdir aja kita nggak pernah nanya, masa sama Allah kita menggugat dan bertanya, kenapa saya sedikit dia banyak? Nggak bisa ikhwan. Kenapa? Mana sya' liman nurid. Jadi antum mulai sekarang tinggalkan itu pertanyaan antum, kenapa dia lebih berhasil daripada saya? Saya ini contoh ikhwan, saya punya teman SMP, saya udah mungkin saya ceritakan berkali-kali. SMP tidak tamat ikhwan, SMP tidak tamat. Coba antum bilang SMP tidak tamat, tapi ternyata hari ini dapat dibilang dia itu miliarder. Kenapa? Punya usaha. Usahanya apa? Rental AC outdoor. Ini kelihatannya habis dari sini langsung pada pingin bisnis rental AC nih. Bisnis AC rental outdoor.
Tapi Masya Allah, itu ratusan rental AC-nya outdoor itu. Modalnya cuma 15 sampai 17 juta satu AC-nya, tetapi kalau dirental satu harinya itu 500 sampai 600 ribu satu AC-nya. Kekayaannya Masya Allah. Ya, padahal tidak tamat SD. Padahal kemudian banyak teman-temannya yang kemudian tamat SD, tamat SMP. Padahal teman-temannya tamat SMP, tamat SMA, tapi ternyata tidak lebih berhasil daripada dia dalam masalah rezeki. Jawabannya dari mana ini kalau kita mendapatkan pertanyaan ini? Tadi surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya liman nurid." Siapapun yang ingin dalam kehidupan dunia hanya ngejar dunia tok, ingat loh kata Allah, dunia itu kami kasihkan kepada hamba yang kami kehendaki dan kami inginkan. Dan ingat, orang yang dikehendaki kaya itu bukan berarti Allah mencintainya. Kita sudah bahas ini sering. Allah itu bagi dunia ada yang ditinggikan, ada yang dimiskinkan. Itu bukan berarti yang satu dikasih berkah, yang satu nggak dikasih berkah. Enggak, Allah ngasihkan dunia itu tidak ada tanda apapun. Tapi disitulah kita paham. Di situ kita paham dunia telah dijamin oleh Allah. Masalah tinggi dan rendahnya itu Allah yang ngatur dan bukan kita yang ngatur. Makanya sama ini kayak antum, nggak usah ngatur tentang rezekinya anak antum. Serahkan dia itu jadi miliknya Allah. Masalah rezeki dia biar Allah yang kemudian mengurusinya. Ada cerita kan nyata seorang khalifah, satu khalifah yang zuhud, dia meninggalkan kepada anaknya hanya beberapa dinar. Ada khalifah yang kemudian kaya raya meninggalkan kepada anaknya itu ribuan dinar. Tapi setelah berlalu selama beberapa puluh tahun apa yang terjadi? Anak yang ditinggali ribuan dinar itu akhirnya menjadi miskin. Adapun anak yang cuma ditinggali beberapa dinar justru menjadi kaya raya. Itulah dunia. Ya? Jadi supaya kita paham, jangan pernah kita ngatur dunianya anak kita, yang ngatur itu Allah. Liman nasya liman nurid, bagi yang Allah kehendaki dan bagi yang Allah inginkan. Kalau antum sudah ngerti ini, berarti kita harus sadar, tidak perlu kita ragu untuk meninggalkan yang haram. Sudah Allah atur. Kemarin dalam perjalanan di Bandung, ikhwan, ada saya kenalan dengan salah satu pengurus di sana. Beliau itu apa? Manajer beberapa grup band yang sudah terkenal. Yang sudah terkenal, bukan hanya menikmati lagu loh ya, tapi beliau betul-betul menjadikan itu profesi untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Lalu kemudian ketika dia sedang berada puncak-puncaknya band-band yang kemudian diurus sama beliau, lalu kemudian tiba-tiba dia pernah mendengar satu kajian yang berkaitan tentang musik. Tidak sampai selesai dia ditutup, dia tanya sama temannya yang sudah lama ngaji. Dia berkata apa? Masalah musik itu hukumnya apa? Temannya itu bukan seorang ustadz, hanya mengatakan, mengutip yang saya tahu dalam surat Luqman ayat yang kelima atau yang keenam, itu tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Allah. Singkat, padat. Antum tahu? Tidak butuh waktu lama, akhi. Tidak butuh satu kali 24 jam, enggak. Dalam beberapa hitungan jam, habis maghrib atau habis isya, atau kemudian dalam waktu yang singkat, kemudian dia memutuskan saya harus berhenti. Dan kemudian ketika ditanya sama teman-temannya yang kemudian tidak percaya dengan apa yang dilakukan, karena dia lagi ngurusin band yang lagi naik daun, bukan olat ya, bandnya yang naik daun. Itu ternyata kemudian dia tetap istiqamah dan kemudian dia itu betul-betul yakin. Orang itu nanya, kamu makan apa? Kamu itu tidak bisa lepas, kamu itu tidak bisa jauh-jauh dari musik. Dia berkata apa? Yang ngasih rezeki saya adalah Allah. Antum tahu hari ini ikhwan, pernah jadi ngojek, pernah jualan cilok dan yang lainnya, ditempuh sama beliau. Tapi yang dimiliki oleh beliau itu apa? Yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang mungkin sudah ngaji lama. Apa yang dimiliki oleh beliau? Keyakinannya bahwasanya ketika dia itu menjadi budaknya Allah dan hambanya Allah, pasti dicukupi oleh Allah. Dan dia mengatakan apa? Dicukupi, Ustaz. Allah tidak menjadikan dikayakan oleh Allah, tetapi Allah mengatakan apa? Dicukupi oleh Allah. Disitulah kita belajar yang keempat. Apa itu kemudian yang keempat? Sesungguhnya dunia itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membagi dunia sesuai dengan kehendaknya Allah, dan kehendak Allah itu tidak mampu diganggu gugat. Lawang juri aja tidak mampu diganggu gugat kok. Kenapa kita berani mengganggu gugat Allah? Wasit di pertandingan sampai hari ini ikhwan tidak bisa diganggu gugat keputusannya. Walaupun hari ini sudah video, sudah ada kamera, sampai
Pergerakan setiap pemain itu kelihatan, siapa yang salah itu kelihatan, siapa yang dorong kelihatan. Tapi namanya keputusan wasit tidak bisa diganggu kalau sudah dalam pertandingan. Lah kalau wasit aja tidak mau diganggu, antum maklumi. Kalau juri tidak mampu diganggu gugat, kenapa kita berani menggugat Allah? Padahal Allah telah mengiris takdir yang terbaik dalam kehidupan seorang manusia. Ya, makanya kalau kemudian tiba-tiba antum ngaji, tapi tiba-tiba bisnisnya antum rugi, jangan ngalahin apapun. Itulah pembagian dari Allah. Saya ngaji tapi kok ternyata rezeki saya masih segini-segini aja, berarti Allah memberikan kepada antum kesabaran. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima. Sudah 9:30 lebih, ikhwan. Kita lanjutkan? Lanjut, alhamdulillah. Kelihatannya antum rumahnya deket-deket, ikhwan. Yang jauh hanyalah saya, ya Allah. Berikanlah saya kekuatan, ya Allah. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah dunia itu diimpamakan oleh Allah dalam 3 hal. Dalam 3 hal. Allah itu menyerupakan dunia dalam 3 hal. Yang pertama, Allah serupakan dunia itu sebagaimana air. Allah serupakan dunia itu sebagaimana air. Nah, nanti kita harus ngerti kenapa Allah serupakan dunia itu kayak air. Sebelumnya kita membahas dulu dalilnya. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Allah kemudian berfirman, maka sesungguhnya buatkanlah contoh untuk mereka wahai Muhammad, bagaimana kami membuat perumpamaan dunia itu perumpamaan sebagaimana air yang turun dari langit. Perumpamaan yang pertama ketika Allah itu bicara tentang masalah dunia itu apa? Allah bicara dunia dan Allah serupakan dunia itu sebagaimana air. Dan termasuk perkara yang sering kita ucapkan dalam keseharian kita kan? Sebelum kita membahas ayat ini, antum sering nggak mengucapkan dunia itu kayak air? Sering. Kita sering berkata, wih kemarin habis jualan ya, kelihatannya rame banget kemarin. Iya, untungnya gede dong. Iya, tapi kayak air, lewat doang, habis. Ya atau tidak? Ya. Kita sering berkata bahwasanya dunia semacam air. Sebelum kita sering mengucapkan itu, ternyata ini ada di dalam pegangan dalilnya, sebagaimana di dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan wadrib lahum masalil hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-45. Makanya kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah, Muhammad, buatkan contoh kepada mereka itu bahwasanya perumpamaan kehidupan dunia itu kayak perumpamaan air yang kami turunkan dari langit. Sekarang saya tanya sama antum yang bisa jawab, ini hadiah ya? Saya kasih hadiah. Kenapa Allah serupakan dunia itu kayak air? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Mengalirnya cepat, artinya bagaimana? Berarti dunia itu cepat ngalir. Ya. Imam Qurtubi, ikhwan. Silahkan ambil lagi. Dunia atau rezeki itu? Rezeki, alhamdulillah. Kita kemudian belajar, ikhwan. Imam Qurtubi mengatakan, kenapa Allah serupakan dunia itu kayak air? Marojeknya di mana, Ustadz? Ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz yang ketiga. Allah serupakan dunia semacam air itu karena 4 kemiripan. Yang pertama, air dan dunia itu sama-sama tidak pernah setia kepada tempat yang pertama. Sebagaimana dunia itu tidak pernah setia kepada pemiliknya. Ada nggak dunia yang setia? Tidak ada. Sebagaimana air tidak ada yang setia. Antum aja perhatikan dunia, ikhwan. Kalau antum memegang air, ternyata antum memiliki tempat yang lebih rendah, air itu akan turun ke bawah. Tidak ada kan air yang kemudian ngotot di atas, tidak mau turun. Tidak ada. Dia selalu kalau dibuka ceret langsung turun ke bawah. Antum nih beli misalkan mineral yang harganya mahal, satu botolnya 100.000. Ini misalkan kesenggol jatuh. Ada nggak air yang kemudian tidak turun ke bawah? Tidak ada. Dia langsung turun ke bawah. Mentang-mentang dia 100.000 kemudian airnya nggak mau turun, tidak ada. Sama dengan dunia. Kata Imam Qurtubi, sama dengan dunia. Dunia itu, ikhwan, tidak ada yang setia.
Makanya antum melihat dunia itu. Antum kalau punya uang lembaran merah, pati murah, ada nggak ketika antum pengen beli karedok kemudian pati murahnya memegang dada antum tidak mau keluar? Tidak ada. Dia akan keluar, cepat berputarnya. Itulah dunia. Makanya kemudian, Masya Allah, sebagaimana air itu cepat ngalir ikhwan, cepat kemudian diserap. Makanya kalau antum kemudian muntahkan air ke tanah, dalam hitungan detik itu hilang. Sudah tidak ada lagi sisanya. Sama dengan dunia. Dunia itu cepat banget hilangnya. Entah kemudian antum pakai, entah karena hilang, entah kemudian dipergunakan, atau antum mati. Makanya kemudian Masya Allah, berapapun kita meraup dunia, kalau kita mati, Masya Allah, maka dunia itu sudah tidak lagi dalam genggaman. Ini saya ceritakan kisah nyata tentang saudara anak. Ini menjadi pelajaran buat kita. Beliau termasuk saudara anak, saudara jauh. Beliau ini tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak. Beliau hanya memiliki satu motor, kemudian satu rumah. Kemudian beliau terserang penyakit kanker paru-paru. Salah satu sebabnya adalah disebabkan karena kebiasaan merokok. Jadi tolong ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya rokok itu masih halal, lihat orang-orang yang mereka itu menderita diakibatkan karena perilaku merokok. Ya, kita tidak akan bicara tentang hukumnya rokok. Kalau saya ditanya, sepakat saya mengatakan rokok itu haram. Ya. Beliau ketika sakit, apa yang terjadi? Kanker paru-paru itu kan menggerogoti tubuhnya. Hampir-hampir bisa dikatakan tinggal belulang, tinggal tulang belulangnya saja. Sampai tidak bisa berdiri jalan ikhwan. Karena apa? Saking kecilnya kakinya beliau. Insya Allah ya. Dan orang semacam itu kalau batuk selama tidak mengeluarkan dahak dia tersiksa. Itu rokok. Makanya Masya Allah rokoknya itu, karena orangnya rapi, rokoknya itu bungkusannya itu tidak pernah dibuang. Sampai dinding-dinding rumahnya itu ditutup dengan bungkusan rokok satu rumah dari depan sampai belakang. Insya Allah ya. Apa yang terjadi? Saat itu saya mencoba untuk memberikan kepada beliau nasihat, bukan untuk menggurui, tapi memberikan kepada beliau ilmu. Mungkin itu bermanfaat untuk beliau. Saya datangi kepada beliau, Lek, ini kan sudah sakit semacam ini. Antum tidak memiliki istri dan tidak memiliki keturunan. Sudahlah, gimana kalau kemudian rumahnya dijual, motornya kan sudah tidak bisa dipakai. Dijual aja bagaimana? Lalu nanti separuh hartanya diinfakkan di jalan Allah supaya menjadi tabungan. Kalau tiba-tiba jangan-jangan kalau meninggal dunia. Separuhnya beli rumah yang kecil saja atau ngontrak saja. Nanti saya bantu per bulannya kalau memang berkehendak. Ternyata apa beliau? Qadarallahu ma yasha. Semoga Allah mengampuni beliau dan mengampuni kita. Beliau menolak, enggak. Tetap biarkan saja. Dia tetap menggenggam motornya ikhwan. Padahal motornya tidak bisa beliau naikin ketika beliau sudah sakit. Rumahnya tidak pernah bisa beliau lihat kecuali kamarnya doang. Kenapa? Tidak bisa jalan-jalan. Hanya di kamar saja. Dibantu oleh kakaknya, dibantu oleh adik perempuannya. Sampai ditakdirkan satu waktu habis makan, habis sarapan yang cuma 2 sendok, 3 sendok, kemudian ditakdirkan meninggal dunia. Yang membuat saya terbengong-bengong itu apa ikhwan? Selang beberapa hari, beberapa pekan kalau tidak salah, saya sudah sampaikan, cepat dibagi warisannya. Yang membuat saya terbengong-bengong itu apa? Harta beliau, rumah beliau, motor beliau. Akhirnya apa? Jatuh kepada saudara-saudaranya. Lalu kemudian dibagi. Ada saudaranya yang juga kemudian sebenarnya kurang akrab dengan beliau pun mendapatkan harta. Kenapa? Dia adalah ahli warisnya. Jadi Masya Allah, saya pikirkan Masya Allah ya, cepatnya dunia itu berganti, pindah. Tetapi yang ironis itu apa? Kalau kita sudah membagi warisan, ingat loh ikhwan, kalau antum meninggalkan warisan, maka sesungguhnya kita tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Warisan itu adalah miliknya orang yang kita tinggalkan. Itulah ironisnya dunia. Antum misalkan menggait dunia sebanyak-banyaknya, meraup dunia sebanyak-banyaknya, tapi ketika anak dan antum meninggal dunia, maka dunia itu pindah. Tapi ironisnya ketika itu dunia itu pindah kepada ahli waris kita, bukan mereka yang dihisap, antum yang dihisap atas harta yang diambil oleh mereka. Saya itu mikirkan apa? Perkataan Ali itu mengatakan apa? Ironisnya dunia itu apa? Sebanyak apapun antum menggenggam dunia, tapi ketika antum mati dibagikan kepada ahli waris, sesungguhnya yang dihisap itu yang mati, bukan yang mendapatkan dunia. Masya Allah ya.
Saya mikirkan, Masya Allah, beliau nolak untuk diinfakkan, beliau nolak untuk disedekahkan, sampai beliau meninggal dunia, padahal beliau tidak punya istri dan tidak punya anak. Tetapi yang ironis itu apa? Beliau yang akan dihisap atas harta itu. Padahal apa? Beliau tidak punya anak yang mendoakan dan tidak punya istri yang mendoakan. Tapi itulah dunia. Makanya Imam Qurtubi mengatakan apa? Dunia itu yaitu adalah cepat pindah. Kenapa? Sesuatu yang tidak pernah setia kepada empunya itu adalah dunia. Kayak air. Air itu tidak pernah setia. Makanya Masya Allah, jangan ngubek-ngubek apa yang tidak pernah kita bawa. Jangan nguber-nguber apa yang tidak kita bawa ketika mati. Apa? Dunia itu secukupnya. Kalau kita dapat, alhamdulillah, dapatkan dengan cara yang halal, tinggalkan dengan cara yang syubhat dan cara yang haram. Kenapa? Walaupun antum mendapatkan banyak, tapi kalau jatahnya meninggal, tetap antum ditinggalkan dan antum yang akan dihisap atas harta itu. Itulah kemiripan dunia dengan air, kata Imam Qurtubi. Oh iya, saya bantu. Oh iya, ya. Afwan Honda Jazz 1301 TFE urgen tolong dipindah, disingkirin. Mau takziah, Afwan. Iya. Sudah jangan dilihat, nggak usah ngelihat saya aja. Ya. Jadi yang pertama, apa kemiripan dunia itu dengan air? Kata Imam Qurtubi, karena cepat berpindah. Itulah dunia. Yang kedua, Imam Qurtubi mengatakan apa? Dunia itu dimiripkan oleh Allah dengan air. Karena apa? Karena cepat menguap, cepat hilang. Cepat hilang kan? Nilainya itu cepat hilang. Ya atau tidak? Sebagaimana kemudian air itu kemudian cepat menguap. Dunia sama, cepat hilang. Berharganya dunia itu cepat hilang, ikhwan. Antum misalkan mendapati beli handphone, hari ini kemudian kita beli handphone harganya misalkan 2 juta, 3 juta. Beberapa hari lagi sudah tidak ada lagi harganya. Sama pula ini ketika kita mendapatkan emas, tadi yang saya terangkan dari awal tadi. Kita mendapatkan emas, tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi harganya. Menguap dia, tidak ada lagi harganya. Kenapa? Kayak air, cepat untuk menguap. Makanya Imam Qurtubi katakan yang kedua, sesungguhnya Allah serupakan dunia karena air. Kenapa? Karena cepat menguap. Kenapa? Cepat hilang nilainya dan berharganya tentang masalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah serupakan dunia itu kayak air. Yang ketiga itu kenapa? Yaitu adalah kayak air. Kalau kemudian cukup memberikan manfaat. Kalau terlalu banyak, justru malah kemudian kita ini malah kemudian kalau terlalu banyak itu bahaya. Kayak antum. Kalau antum mendapatkan air 1 bak doang, cukup. Tapi kalau antum mendapatkan 1 rumah, antum nangis. Ya atau tidak? Coba kalau kita mendapatkan air, butuh airnya berapa? Ya 1 bak. Untuk apa? Mandi dan membuat air, cukup. Maka itu kemudian bermanfaat bagi antum. Tapi kalau antum mendapatkan air yang terlalu banyak, malah ngerusak. Berapa banyak rumah kita yang rusak disebabkan banjir? Berapa banyak rumah yang kemudian rusak disebabkan tsunami? Kenapa? Debit airnya terlalu banyak dari yang dibutuhkan. Sama, dunia itu juga kayak gitu. Makanya juga Allah serupakan dunia itu juga kayak nyamuk. Antum tahu kan nyamuk? Kenapa Allah serupakan dunia itu kayak nyamuk? Nyamuk itu ikhwan, kata Ibnu Abbas, innal ba'udata idza saminat matat. Nyamuk itu sifatnya, nyamuk itu apa? Nyamuk itu kalau terlalu banyak nyerap darah, mati atau tidak mati? Mati. Coba kalau nyamuk itu kemudian belum banyak nyedot darah, lincah dia kemana-mana. Antum cablek gini dia ke sini, antum gini sini dia ke sini. Tapi kalau dia kemudian ingin matikan nyamuk, gampang. Donorkan darah antum, sedot dia. Kalau sudah terlalu banyak dengan darah, terbang aja tidak mampu. Terbang dikit nggak mampu, kita serentek gitu aja mati nyamuknya. Allah itu kemudian menyerupakan dunia itu kayak gitu. Kenapa Allah serupakan dunia itu kayak air? Kalau terlalu banyak, kita tidak punya iman dan ilmu yang cukup untuk kemudian mengelola dunia yang terlalu banyak, itu bisa merusak. Makanya orang yang beriman saja ketika mereka memiliki dunia, hisapnya aja lebih panjang daripada orang yang tidak berlimpah dunianya. Urusan akhiratnya aja beda. Bahkan kalau tidak salah, saya lupa, maaf ya riwayatnya, kalau tidak salah Nabi Sulaiman saja lebih lama 50.000 tahun atau 5.000 tahun disebabkan karena dihisap atas hartanya. Makanya betul kalau kemudian sampai Ibnu Abbas itu mengatakan dunia itu kayak nyamuk. Kalau dia itu sedikit dia bisa kemana-mana. Kalau kemudian terlalu banyak nyedot darah malah justru mati.
Makanya tidak ada kan syariatnya minta rezeki yang banyak. Ada nggak syariatnya minta rezeki yang banyak? Tidak ada. Yang Allah kemudian perintahkan kepada nabinya itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Bahkan kemudian ketika kita meminum air zam-zam saja tidak disebutkan rizqan kasiran, rizqan wasi'an, yang luas. Bukan hanya rezeki-rezeki ini, tapi rezeki yang luas, bukan rezeki yang banyak. Kenapa? Dunia itu kalau terlalu banyak justru merusak. Ya kayak air, dia merusak. Berapa banyak orang yang mereka itu berubah setelah mereka mendapatkan banyak dunia tanpa disadari. Orang liatin sekarang sombong ya, orangnya sih tidak ngerasa, saya tidak sombong kok. Ya karena kamu tidak ngerasa, yang ngerasa orang lain. Kenapa banyak orang berubah setelah mendapatkan banyak dunia? Itulah dunia. Kalau terlalu banyak tidak disikapi dengan ilmu dan iman, maka sesungguhnya dunia itu akan merusak dalam kehidupan orang yang beriman. Kayak air. Air kalau satu bak antum cukup untuk manfaatkan untuk mandi, tapi kalau air itu satu rumah, mandi aja susah. Ya kan? Bahkan buang air besar itu susah. Kenapa? Terlalu banyak. Akhirnya bingung. Itu yang ketiga. Kemiripan air, kemiripan dunia dengan air itu apa? Kata Imam Qurtubi. Yang keempat, kemiripan dunia dengan air yang keempat, kata Imam Qurtubi. Kenapa? Yang namanya dunia itu kayak air. Karena antum kalau bermain-main dengan air, apa yang terjadi? Basah. Ada nggak orang yang bermain dengan air itu tidak basah? Tidak ada. Sama, orang yang terlalu asyik masuk, ngikutin dunia, ngekor dunia terus, apa yang terjadi? Maka sesungguhnya kemudian dia susah, sulit untuk selamat dari fitnahnya dunia ketika dia terlalu ngubek-ngubek dunia itu. Sama dengan orang yang terlalu masuk ke dalam air, maka pasti dia basah. Sama pula orang yang terlalu asik masuk ke dalam dunia, maka kemudian dia menjadi terkena fitnahnya dunia. Itulah 4 kemiripan. Dan Allah mengatakan wadrib lahum masalil hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Hei Muhammad, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya kami membuat perumpamaan dunia itu sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Dan kemiripannya itu ada 4. Ini ayat yang pertama. Allah mengibaratkan dunia semacam air supaya kita paham ya. Makanya jangan kemudian kita kaget kalau dunia yang kita dapatkan cepat habisnya, ngalir kayak air. Itu yang pertama, perumpamaan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Kemudian apa yang keenam? Apa yang ketujuh? Apa yang kedelapan? Kelihatannya kita harus bahas lagi insya Allah dalam pertemuan yang tidak bisa kita tentukan kapan. Karena sudah jam 10, tidak sunnah belajar sampai jam 10 itu. Namanya ngulu namanya. Ya, karena sesungguhnya Nabi itu tidak pernah belajar sampai kemudian tengah malam. Harusnya habis sisya belajar sebentar, setelah itu tidur. Makanya kemudian supaya tidak terlalu panjang, kita cukupkan saja. Walaupun kita baru membahas beberapa bagian dari masalah dunia. Saya akan membuat bagaimana kesimpulannya. Kita belajar kenapa dinamakan dunia, karena pendek. Kenapa dinamakan dunia, karena rendah. Dinamakan dunia karena busuk dan kotor. Yang kedua, panggung dunia itu apa? Merujuk kepada Nu'man bin Bashir, tempatnya ujian dan tempatnya fitnah. Yang ketiga, tolong ya bedakan dunia dengan rezeki. Semakin antum berilmu, maka yang membuat antum ingin mendapatkan, antum tidak ingin mendapatkan dunia, tapi antum ingin mendapatkan rezeki. Karena apa? Beruntung yang dapat rezeki, tapi belum tentu beruntung yang mendapatkan dunia. Yang keempat, yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini adalah sesungguhnya dunia telah dijamin oleh Allah. Manasya limanurid, tetapi yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Kalau tidak dikehendaki, walaupun siang malam bekerja 24 jam banting tulang, banting setir, tapi kalau memang Allah menakdirkan tidak beruntung, ya tidak beruntung. Yang rugi itu siapa? Kalau ngejar dunia, dia tidak dapat akhirat. Tapi kalau ana dan antum ngejar akhirat, pasti dapat dunia. Logikanya gampang. Kalau antum bisa membeli Alphard, pasti antum bisa membeli Ayla. Tapi kalau antum membeli Ayla, belum tentu bisa beli Alphard. Kalau antum bisa membeli Ayla, berarti bisa membeli motor Mio. Tapi kalau antum beli motor Mio, belum tentu bisa membeli mobil Ayla. Sama, orang yang dapatnya surga pasti dapat dunia, tapi orang yang dapat dunia belum tentu dapat surga. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Allah membuat perumpamaan yang banyak tentang masalah dunia.
Yang kita bahas surat Al-Kahfi 45, wadrib lahum masalil hayati dunya kamain anzalnahu minas sama. Kami buatkan sesungguhnya perumpamaan dunia sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Kenapa Allah kemudian serupakan dunia itu kayak air? Satu, karena cepat berpindah tangan. Dua, karena cepat menguap nilainya dan harganya. Yang ketiga, karena sesungguhnya kalau terlalu banyak justru merusak dan berbahaya. Yang keempat, kalau antum terlalu ngekor dunia 24 jam ngurusin dunia tok, maka antum tidak akan pernah selamat dari fitnahnya. Itu perumpamaan dunia yang pertama. Apa yang kedua Ustadz perumpamaan? Apa yang ketiga? Tidak kita bahas. Kenapa? Dunia kita sudah menunjukkan jam 10. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Sekarang kita yang tanya. Gampang saja. Siapa yang mampu menjawab apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi ketika Allah serupakan dunia itu kayak air? Ada 4 persamaan antara dunia dengan air. Angkat tangan dulu, baru kemudian menjawab. Iya. Jangan lihat tulisan, berdiri ikhwan. Silakan berdiri. Jangan ngelirik ya. Sudah ngelihat ke atas. Namanya tidak boleh memberitahu. Pertama Bapak, sama-sama tidak setia kepada pemiliknya. 2, mudah menguap. 3, turun naik itu iman. Yang ketiga apa? Mau saya istikharah dulu atau antum istikharah? Yang ketiga. Yang ketiga. Jangan ngelihat ke kanan, jangan lihat ke kiri. Istiqomah ngelihat ke depan. Yang ketiga. Kalau banyak kalau terlalu banyak justru membahayakan, merusak. Yang keempat, kena fitnahnya. Ya, sebagaimana main air, kalau terlalu asyik masih main air maka terkena basahnya. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kenapa antum kok tadi kesulitan menjawab antara yang ketiga dan yang keempat? Kenapa? Karena dunia itu tempatnya kesulitan, ikhwan. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Siapa yang mampu menyebutkan tadi berapa sih yang kita bahas? 5 ya. 5 kaidah tentang dunia. Angkat tangan dulu baru jawab. Ibu-ibu enggak usah diwakili suaminya, doakan aja suaminya bisa menjawab. 1, definisinya apa? 2 apa? 3 apa? Ya sudahlah, yang gampang aja. Siapa ulama dari salafus saleh yang tadi mengatakan bahwasannya, siapa akhi? Makhul rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Makhul tadi ngomong apa? Kok kelihatannya gampang banget itu? Kelihatannya melawan definisi dunia, karena dunia tempat kesulitan. Jadi kalau bisa disulitkan, kenapa digampangin? Tidak perlu risau dengan rezeki. Iya. Terus bayi dapat rezekinya dari mana? Bayi atau janin? Janin. Siklus haid ibunya. Terus iya. Berarti tidak perlu khawatir tentang dunia ya? Antum khawatir nggak tentang dunia? Jazakallah khair. Barakallahu fikum ikhwan. Semoga Allah merahmati apa yang kita pelajari, memberkahi atas apa yang kita sampaikan. Dan saya ingatkan ikhwan, sekali lagi saya ingatkan kepada diri ana dan kepada antum, walaupun kita telah belajar ilmunya, telah belajar cahaya kebenarannya dari Allah
dan Rasulnya tentang dunia, ingat, belum tentu kita tetap menjadi orang yang selamat. Berhati-hatilah, minta pertolongan dari Allah supaya ana dan antum adalah orang yang selamat dari fitnahnya dunia, karena sungguh dunia itu adalah penipu yang paling ulung. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.